Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan mengenai Managing Mass Communication, Advertising, Sales Promotion, Event and Experience, and Public Relation. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Pemasaran kelas B Ekonomi Pembangunan yang diampu oleh dosen Ibu Lina Aryani SEMM. Kelompok kami terdiri dari saya, Mevianti Putri Atina dengan NIM 042, lalu Rafli Fauzan Hartadi dengan NIM 055, lalu kemudian ada Ananda Septiani dengan NIM 056 dan Mary Magdalena Lalamentik dengan NIM 078. Bagaimana cara perusahaan memanfaatkan public relation? Berikut beberapa fungsi public relation terhadap perusahaan. Yang pertama ada counseling. Fungsi public relation bagi perusahaan juga merupakan salah satu konseling yang dapat memberikan dan menyediakan berbagai saran kepada pihak internal manajemen. Biasanya, public relation memberikan saran yang berhubungan dengan berbagai kebijakan, relasi, dan komunikasi antara perusahaan dengan publik. Yang kedua ada research. Sebagai bagian perusahaan yang bersinggungan dengan public relation juga memiliki fungsi sebagai tim yang meriset perilaku publik. Data-data dari hasil riset terkait dapat digunakan untuk merancang strategi public relation perusahaan dalam mempengaruhi dan meyakinkan publik tentang pentingnya perusahaan bagi mereka. Yang ketiga ada media relation. Salah satu alat yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan publik luas yaitu dengan menggunakan media massa. Public relation berfungsi sebagai bagian perusahaan yang melakukan berbagai kerjasama dengan semua media untuk kepentingan perusahaan. Yang keempat ada publicity. Melalui berbagai media massa yang telah menjadi partner dalam bekerja, public relation dapat melakukan publisitas atau merespon keterkaitan publik terhadap perusahaan. Tujuan dari publisitas ini adalah untuk menyampaikan berbagai pesan terencana untuk meningkatkan keterkaitan publik pada perusahaan. Yang kelima ada public affairs. Public affairs merupakan fungsi public relation dalam perusahaan yang terkait dengan bagaimana membangun keterlibatan secara aktif dengan pemerintah dalam berbagai kebijakan publik. Yang keenam ada isu manajemen. Mengelola isu yang berkembang di masyarakat terkait dengan perusahaan merupakan fungsi seorang public relation. Dalam fungsinya tersebut, public relation melakukan identifikasi dan evaluasi atas berbagai isu yang sekiranya akan berdampak terhadap perusahaan. Hal ini juga kerap disebut dengan manajemen krisis. Ketujuh ada financial relation. Para penanam modal bagi perusahaan merupakan sebuah aset besar yang perlu dipertahankan. Disinilah peran penting public relation dalam perusahaan, di mana berfungsi untuk menjaga dan menciptakan kepercayaan mereka melalui berbagai cara. Yang kedelapan ada multicultural relation atau workplace diversity. Perusahaan selain berdiri sebagai lembaga komersial, tentu juga berdiri sebagai lembaga yang harus tanggap terhadap lingkungannya. Untuk itulah, public relation bagi perusahaan juga memiliki fungsi dalam menjalin hubungan dengan individu-individu dari berbagai kelompok, golongan, dan budaya. Kesembilan ada special event. Event-event khusus bisa diselenggarakan dalam rangka mencuri perhatian publik yang lebih luas agar mereka memiliki ketertarikan pada produk ataupun perusahaan. Dalam hal ini, tim public relation dapat membuat agenda acara yang tentu disesuaikan dengan target marketnya. Dan yang terakhir atau ke-10 yaitu marketing communication. Fungsi public relation untuk memadukan aktivitas pemasaran dengan mengadakan kegiatan khusus sekaligus membangun citra publik yang positif. Tidak hanya untuk mengubah persepsi masyarakat terhadap perusahaan, namun juga untuk meningkatkan penjualan produk.
Bagaimana cara mengembangkan dan mengelola program iklan? Iklan menurut Renal Kasali tahun 1992, menurutnya iklan adalah bagian dari bauran promosi dan bauran promosi adalah bagian dari bauran pemasaran. Jadi, secara sederhana, iklan didefinisikan sebagai pesan yang menawarkan suatu produk yang ditujukan kepada masyarakat lewat suatu media. Definisi standar dari periklanan biasanya mengandung 6 elemen. 1. Periklanan adalah bentuk komunikasi yang dibayar. Walaupun beberapa bentuk periklanan seperti iklan layanan masyarakat biasanya menggunakan ruang khusus yang gratis. Yang kedua, selain pesan yang harus disampaikan harus dibayar, dalam iklan juga terjadi proses identifikasi sponsor, di mana iklan bukan hanya menampilkan pesan mengenai kehebatan produk yang ditawarkan, tapi juga sekaligus menyampaikan pesan agar konsumen sadar mengenai perusahaan yang memproduksi produk yang ditawarkan. Yang ketiga, upaya membujuk dan mempengaruhi konsumen. Yang keempat, periklanan memerlukan elemen media massa sebagai media penyampaian pesan kepada audiens sasaran. Yang kelima, periklanan juga mempunyai sifat yang bukan pribadi. Yang terakhir, periklanan adalah audiens. Dalam iklan harus jelas ditentukan kelompok konsumen yang jadi sasaran pesannya. Dalam definisi lain, iklan adalah segala bentuk presentasi non-pribadi dan promosi gagasan, barang, ataupun jasa oleh sponsor tertentu yang harus dibayar. Iklan dapat merupakan cara yang berbiaya efektif guna menyebarkan pesan baik untuk membangun profesi atau mendidik orang. Dalam mengembangkan program iklan, manajer-manajer pemasaran harus selalu mulai dengan mengidentifikasi pasar sasaran dan motif pembelian. Kemudian, mereka dapat mengambil kelima keputusan dalam mengembangkan program iklan yang dikenal dengan 3M, yaitu money atau uang, berapa banyak yang dapat dibelanjakan, lalu yang kedua adalah message, di mana pesan apa yang harus disampaikan, yang ketiga adalah measurement atau ukuran bagaimana hasil yang seharusnya dievaluasi. Bagaimana seharusnya pemasar memilih media periklanan dan mengukur efektivitasnya bagi setiap perusahaan yang akan memasarkan produk atau iklan sebagai salah satu strategi investasi. Tentu pemilihan media yang tepat sudah menjadi sebuah keharusan yang tidak bisa ditawar. Iklan berarti menggunakan media, dan berikut ada beberapa tips yang harus dilakukan dalam memilih media agar iklan berjalan dengan efektif. Yang pertama ada tentukan budget. Yang kedua ada tentukan segmen pasar. Yang ketiga ada tentukan materi iklan. Yang keempat ada tentukan media online, offline, atau keduanya. Yang kelima ada memilih khalayak sasaran. Yang keenam ada merinci tujuan-tujuan media. Yang ketujuh ada memilih media dan sasarannya. Dan yang terakhir ada pembelian. Lalu berikut ada 3 indikator sukses untuk para marketer yang bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam mengukur keefektifan dan aktivitas periklanan. Yang pertama ada mengukur konversi dari cost per segmen atau biaya per segmennya. Ini kebanyakan marketer saat ini masih menggunakan pendekatan channel based yang utamanya adalah melacak dan memberikan laporan tentang statistik jumlah kunjungan dan pertanyaan. Yang kedua ada mengukur ROAS atau ROI. Setiap marketer menginginkan lebih laba investasi atau ROI dan harus mengoptimalkan kegiatan periklanan dengan metrik tersebut. Alasannya sangatlah sederhana, yaitu untuk mengetahui hubungan antara laba yang dihasilkan melalui iklan dan biaya dari pasang iklan tersebut. Lalu yang ketiga ada mengukur hasil per perangkat. Para marketer akan selalu mencari cara untuk mengatasi tekanan yang makin kompetitif. Dengan menggunakan berbagai sumber, mereka memiliki berbagai pilihan periklanan yang bisa mengubah bagaimana dan di mana pesan perusahaan. Lalu yang selanjutnya adalah bagaimana seharusnya keputusan promosi penjualan itu dibuat. Dalam menggunakan promosi penjualan, perusahaan harus menetapkan tujuan-tujuannya, memilih alat, mengembangkan program, melakukan pra-pengujian program tersebut, mengimplementasikan dan mengendalikannya serta mengevaluasinya.
Langkah yang harus diambil dalam mengambil keputusan tersebut adalah berbagai macam. Salah satunya dari yang pertama adalah menentukan tujuan. Tujuan promosi tersebut berakar dari tujuan pemasaran dasar bagi produk bagi konsumen. Tujuan meliputi mendorong pembelian unit. Selanjutnya adalah memilih alat promosi konsumen. Perencana konsumen harus memperhitungkan jenis pasar, tujuan promosi penjualan, kondisi persaingan, dan efektivitas biaya setiap alat. Selanjutnya adalah memilih alat promosi dagang. Produsen harus menggunakan sejumlah alat promosi dagang. Produsen menghadapi berbagai tantangan dan mengelola promosi dagang, seperti contohnya kita ada iklan ataupun ada koran ataupun media promosi di Instagram ataupun sebagai macam lainnya. Memilih alat promosi tenaga penjualan dan bisnis. Perusahaan menghabiskan miliaran dolar untuk bisnis dan alat promosi tenaga penjualan untuk mengumpulkan tujuan penunjuk bisnis, member kesan dan penghargaan kepada pelanggan, serta memotivasi tenaga penjualan untuk melakukan usaha yang lebih besar. Selanjutnya adalah mengembangkan program. Dalam merencanakan program promosi penjualan, pasar semakin membaurkan beberapa media ke dalam konsep kampanye total. Selanjutnya adalah pengujian awal, pengimplementasian dan pengendalian dan pengevaluasian program. Meskipun sebagian besar program promosi penjualan dirancang berdasarkan pengalaman pengujian awal dapat menentukan apakah sarana itu sudah tepat, ukuran insentif sudah optimal dan metode presentasi sudah efisien, konsumen dapat diminta menilai atau memberi peringkat kepada berbagai kemungkinan kesepakatan atau uji coba dapat dijalankan dalam berbagai wilayah geografis terbatas. Jadi setelah pada produk-produk awal konsumen setia dapat diberi kesempatan untuk memberikan pendapatnya, mungkin dari sebuah kuesioner ataupun produk-produk yang sudah dihasilkan perusahaan, lalu dapat menilai sehingga kedepannya produk tersebut itu lebih baik lagi daripada produk yang awal ini. Seperti contohnya kalau kita lihat perusahaan Trans TV itu selalu mempromosikan make up dan juga sampo yang ditampilkan dengan bintang-bintang terkenal agar sesuai dengan apa yang selalu ditayangkan di channel tersebut seperti film-film populer. Jadi contohnya Trans TV ini selalu menampilkan mega-mega bintang yang di dalamnya terselip iklan tentang make up dan produk-produk shampoo. Jadi seperti itu. Selanjutnya, bagaimana pedoman untuk acara dan pengalaman membangun merek yang efektif? Menurut kelompok kami, berdasarkan diskusi kelompok kami dapat menghasilkan bahwa untuk membangun merek yang efektif diperlukan brand equity, yaitu kekuatan suatu merek. Brand equity ini bisa diartikan bahwa dalam menghadapi persaingan yang ketat, merek yang kuat merupakan suatu pembeda yang jelas, bernilai dan berkesinambungan, menjadi ujung tombak bagi daya saing perusahaan dan sangat membantu dalam strategi pemasaran. Keller juga menyatakan bahwa brand equity adalah keinginan dari seseorang untuk melanjutkan menggunakan suatu brand atau tidak. Pengukuran dari brand equity sangatlah berhubungan kuat dengan kesetiaan dan bagian pengukuran dari pengguna baru menjadi pengguna yang setia. Jadi brand equity ini terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama adalah brand awareness. Brand awareness merupakan kesanggupan seorang calon pembeli untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan bagian dari kategori merek tertentu. Lalu yang kedua adalah customer perception. Didefinisikan sebagai persepsi pelanggan terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk atau jasa berkenaan dengan maksud yang diharapkan. Selanjutnya adalah brand association. Brand association merupakan sesuatu yang berkaitan dengan ingatan mengenai suatu produk. Lalu juga diasosiasikan ini tidak hanya eksis namun juga memiliki suatu tingkat kekuatan. Selanjutnya adalah brand loyalty. Brand loyalty merupakan ukuran kesetiaan seseorang untuk seseorang pelanggan untuk membeli sebuah merek. Brand loyalty ini memiliki tingkatan yang bisa dikategorikan. Yang pertama adalah switcher, price buyer. Yang kedua adalah habitual buyer. Yang ketiga adalah satisfied buyer. Yang keempat adalah emotional buyer. Yang kelima adalah committed buyers. Yang kelima adalah brand image. Brand image adalah apa yang konsumen pikirkan dan rasakan ketika mendengar atau melihat sebuah brand. Image konsumtif yang positif, terdapat suatu brand lebih memungkinkan konsumen untuk melakukan pembelian. Brand yang lebih baik juga menjadi dasar untuk membangun image perusahaan yang positif. Selanjutnya adalah brand identity.
Brand identity merupakan segala jenis elemen dari brand yang meliputi penyampaian karakter, komitmen, dan nilai produk sebuah perusahaan agar dikenal oleh konsumen melalui aspek warna, simbol, dan sebagainya. Karena brand identity ini lebih berkaitan dengan logo. Lalu juga pendapat lain menyatakan bahwa brand identity berkaitan dengan bagaimana karakter bisnis yang dipahami oleh konsumen, seperti itu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.